batu menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi kian menggelap, berat badannya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Ia tak mau membantu ibunya bekerja. Setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai memasak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu?" "Gak mau, Bu. Kalau aku masak, rambutku jadi bau. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantarnya ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran." Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok dia akan menjualnya. Dia tidak mempedulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, ia beristirahat. Sambil meminum air kendi yang dibawanya, dia berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolonglah kami. Ubahlah anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya itu. Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya, di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana aja sih? Masih tidak ada makanan di rumah? Aku kan kelaparan. Seharian tidak ada makan." Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu sangat membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. "Gak mau, nanti kulitku kotor. Apalagi ke pasar becek. Aduh, gak bisa bayangin. Kulitku yang bersih ikutan kotor." Akhirnya ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya yang menghitung uang segera mendekati ibunya. "Bu, bedakku habis. Tolong belikan dong, Bu." Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah membelinya. Akhirnya dengan terpaksa Darmi ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya, "Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja." Kenapa, Darmi? "Pokoknya ibu jalan di belakangku." Darmi sebenarnya malu berjalan bersama dengan ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana? Dia siapa Darmi? Ibumu ya?" "Aku mau ke pasar." "Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku." Ih, amit-amit. Betapa sedih saat Ibu Darmi mendengarnya. Namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. "Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Dia siapa yang berjalan di belakangmu?" Itu pembantuku." Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jera.
Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. "Ah, Ibu, tolong aku. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan? Tolong!" Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Ampun, Bu. Ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi merintih sambil menangis, meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya, yang sudah merawat dan menjaganya hingga ia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis.